Tahukah Anda apa maksud daripada mimpi Nebukadnezar yang diberikan oleh Tuhan? Gambar patung itu dengan beda-beda jenis bahan ternyata menunjukkan sesuatu yang ada dan erat hubungannya dengan penyelesaian akhir dunia ini. Mari kita lihat penjelasannya. Kita masuk kepada Daniel pasal yang kedua. Mimpi yang misterius. Babylon, kerajaan dunia pertama yang terbesar, termakmur, dan paling berpengaruh dari seluruh kerajaan-kerajaan yang pernah dikenal di dunia ini. Dan Babylon juga mempunyai raja yang paling berkuasa. Penguasa besar ini telah berhasil dengan kekuatan untuk menaklukkan musuhnya satu demi satu sampai kerajaannya berdiri sebagai ratu dari segala bangsa-bangsa. Kisah ini dilanjutkan ketika Raja Nebukadnezar bermimpi. Namun mimpi itu membuat raja sangat bergumul karena mimpi itu dianggap pesan yang penting dari dewa. Secara rinci dia tidak bisa mengingatnya. Namun raja sama sekali tidak mengerti maksud dari mimpi itu. Dan itulah yang membuat dia menjadi gelisah. Hal ini dibuktikan di dalam Daniel pasal yang kedua ayat 1 mengatakan bahwa pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Daniel pasal yang kedua ayat 2 mengatakan bahwa lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kita tentu mengetahui bahwa orang-orang bijaksana itu sama seperti para penasihat ataupun psikolog. Ahli-ahli sihir tentunya dia adalah tukang sihir, pemantra, para peramal, yaitu mereka yang meramalkan masa depan menggunakan bintang sebagai petunjuk. Dukun adalah ahli spiritualis yang berkomunikasi dengan roh-roh orang mati. Dan pada zaman itu, orang kasdim merupakan ahli tenung, ahli numerologi, atau pemeramal dengan memakai nama dan tanggal lahir. Itulah yang digunakan pada saat itu, karena bangsa itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mengenal dewa-dewa, sehingga mereka lebih banyak menggunakan dukun, orang kasdim, ahli sihir, dan sebagainya. Lalu raja berkata kepada mereka dalam Daniel 2 ayat 3 dan 4, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tapi raja melihat dan menjawab mereka, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Lalu mereka menjawab pula sebagaimana dikatakan di dalam Daniel pasal yang kedua,
silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Namun Nebukadnezar yang kini menjadi sangat geram dan murka karena gelagat licik dari mereka yang selama ini dipercayainya, memaklubkan dan berkata kepada mereka di dalam Daniel 2 ayat 8 sampai yang ke-9, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Mereka telah selalu mengaku tahu rahasia para dewa. Jadi apa yang diminta oleh raja itu, mereka tidak bisa melakukan itu, bahkan mengeluh bahwa permintaan sang raja tidak masuk akal dan mempertanyakan kecerdasannya sebagai raja. Inilah yang membuat Nebukadnezar murka besar. Dan di dalam Daniel pasal yang kedua ayat 12 katakan, "Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel." Daniel 2 ayat 13 sampai yang ke-15 mengatakan, "Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, 'Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?' Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Oleh karena kebijaksanaannya, maka Daniel bertindak untuk menghadap raja dan meminta waktu untuk memberikan makna dari mimpi raja itu, sebagaimana dikatakan dalam Daniel 2 ayat 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Lalu Daniel bergegas pulang. Dikatakan di dalam Daniel 2 ayat 17 dan 18, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Hal ini tentunya ketika raja geram kepada orang-orang bijaksana yang dia anggap termasuk juga Daniel, meskipun yang bertindak pada saat itu adalah mereka yang tidak mengenal Tuhan. Dan itulah yang memicu kemarahan raja. Tapi betapa baiknya Tuhan itu, raja mengizinkan untuk menerima waktu untuk memberikan jawaban daripada mimpi itu. Dan saat itu juga Daniel dan teman-temannya pergi untuk berdoa bersama-sama, karena Daniel dan teman-temannya mengerti bahwa doa adalah jalan keluar mereka satu-satunya. Karena orang yang berhikmat selalu mengandalkan Tuhan, bukan diri mereka sendiri. Bahkan mereka mengetahui bahwa doa harus lebih kuat daripada kepanikan. Daniel boleh saja panik dan bertindak sesuai dengan kemampuan bahkan kebijaksanaannya. Tapi pertama yang dia lakukan adalah mengajak teman-temannya untuk datang kepada Tuhan melalui doa. Karena kepanikan hanya akan memperkuat keputusasaan, tetapi doa memperkuat harapan kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Daniel. Dia pegang perkataan dalam Mazmur 37 ayat 3-5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia.
dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dan mimpi itu diungkapkan sebagaimana dikatakan di dalam Daniel pasal yang kedua ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ingat, hal inilah yang dilakukan oleh Daniel ketika dia mendapatkan jawaban doanya, yaitu mengucap syukur. Hal ini dibuktikan melalui Daniel pasal 2 ayat 20-23. Dikatakan bahwa terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengurniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Lalu pergilah Daniel kepada Ariok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna daripada mimpi itu. Inilah yang dilakukan oleh Daniel, oleh karena Tuhan sudah menjawab doa-doanya. Lalu ketika Daniel menemui raja, lalu bertanyalah raja kepada Daniel, sebagaimana disebut di dalam Daniel 2 ayat 26. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Dan Daniel menjelaskan di dalam ayat 29 dan 30 dari Daniel pasal yang kedua. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbullah pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepada aku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku Raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Akhirnya Daniel dengan waktu yang sudah diberikan menepati janjinya untuk mengungkapkan mimpi raja.